Berlian telah memikat hati manusia selama berabad-abad. Kilauannya yang cemerlang menyimpan misteri yang tak tertandingi dan mendalam. Berlian adalah simbol cinta abadi dan tanpa syarat yang sangat berharga. Berlian juga melambangkan kekuatan besar dan status yang penting. Hanya sedikit batu permata lain yang bisa menandingi keindahannya yang menakjubkan. Daya tariknya tak lekang oleh waktu dan bersifat universal. Kekaguman yang mendalam ini dirasakan oleh berbagai budaya. Sudah begitu selama turun-temurun, orang di mana saja tertarik pada keunikan berlian. Video ini akan membahas perjalanan luar biasa berlian. Kita akan memulai perjalanan dari inti bumi yang paling dalam. Kita akan melihat bagaimana batu mulia ini sampai ke tangan para bangsawan. Kisah luar biasanya adalah salah satu keajaiban alam. Juga bukti keahlian manusia dan keinginan yang tak pernah padam. Perubahan dari batu kasar benar-benar ajaib. Kita akan mengungkap langkah-langkah perubahan ini. Ini adalah cerita yang penuh dengan sejarah dan seni. Berlian lebih dari sekadar batu yang indah. Berlian melambangkan kekayaan yang besar dan status sosial yang sangat tinggi. Berlian telah menghiasi mahkota raja dan ratu selama berabad-abad. Sejarahnya yang menarik terkait erat dengan ambisi manusia. Berlian dicari oleh orang-orang berkuasa dan kaya. Kehadirannya sering menandakan kepentingan dan kemegahan. Permata ini telah menyaksikan banyak peristiwa sejarah. Memahami berlian sepenuhnya berarti memahami asal-usulnya yang rumit. Juga berarti sungguh-sungguh menghargai keahlian luar biasa dalam membentuknya. Selain itu, ini melibatkan pengakuan dampak budayanya yang mendalam di berbagai masyarakat. Perjalanan dari tambang menjadi perhiasan itu panjang. Ini adalah jalan yang penuh dengan penemuan dan kerja keras teliti. Mari kita mulai penjelajahan yang menarik dan mentrak ini. Kita akan menyelam dunia permata yang luar biasa ini. Kisah mereka menunggu untuk diceritakan. Berlian paling awal yang dikenal manusia berasal dari India. Ditemukan di dasar sungai kuno dan endapan aluvial. Penemuan penting ini terjadi ribuan tahun yang lalu. Beberapa catatan menunjukkan sejak abad keempat sebelum Masehi. Naskah Sanskerta kuno menyebutkan batu mulia ini. Untuk waktu yang sangat lama, India adalah satu-satunya sumber berlian bagi seluruh dunia. Ini membuat berlian India sangat berharga. Awalnya, orang menghargai berlian terutama karena kekerasannya yang luar biasa. Sering digunakan sebagai jimat pelindung oleh prajurit dan penguasa. Kemampuannya yang unik untuk membiaskan dan bermain dengan cahaya juga sangat dikagumi. Namun, berlian belum dipotong untuk menunjukkan kilaunya yang penuh dan mempesona. Bentuk kristal oktahedral alaminya dianggap indah. Batu mentah ini memiliki kualitas mistis bagi peradaban awal. Kelangkaannya sangat berkontribusi pada nilainya yang tinggi. Banyak legenda dan mitos awal menyelimuti permata misterius ini. Beberapa budaya kuno sangat percaya bahwa berlian menawarkan perlindungan ilahi dalam pertempuran. Yang lain berpikir bahwa batu ini dapat secara efektif mengusir roh jahat. Kepercayaan yang dipegang teguh ini menambah daya tarik mistisnya. Kelangkaannya yang ekstrem membuatnya sangat dicari oleh kaum elit. Hanya orang terkaya dan paling berkuasa yang mampu membelinya. Eksklusivitas ini meningkatkan daya tariknya. Pengetahuan tentang berlian secara bertahap menyebar ke seluruh benua. Jalur perdagangan kuno membawa batu berharga ini ke negeri-negeri jauh lainnya. Bangsa Romawi misalnya pasti sudah mengenal berlian. Mereka menyebutnya dengan nama Adamas. Kata Yunani ini berarti tak terkalahkan atau tak tertaklukkan. Nama ini jelas merujuk kepada yang luar biasa dan tak tertandingi. Daya tarik asing yang mengikat bulanan globalnya yang luas. Dunia mulai diikat oleh pesona. Setelah sumber kuno India, deposit berlian baru akhirnya ditemukan. Brasil menjadi produsen yang sangat penting pada awal abad ke-18. Penemuan di Amerika Selatan ini secara dramatis mengubah lanskap perdagangan berlian. Tiba-tiba lebih banyak berlian tersedia untuk pasar dunia yang antusias. Namun meskipun pasokan meningkat, nilainya tetap sangat tinggi. Daya tarik berlian tidak berkurang dengan ketersediaan yang lebih besar. Kelangkaannya masih menjadi faktor kunci. Penemuan berlian berikutnya di Afrika Selatan pada tahun 1860-an benar-benar revolusioner. Peristiwa penting ini menyebabkan didirikannya tambang berlian skala besar pertama. Tambang Kimberley yang terkenal di dunia adalah contoh utama era baru ini. Teknik penambangan harus berkembang sangat cepat untuk mengatasinya.
Ini menandai babak baru bagi industri berlian global. Skala operasinya meningkat drastis. Periode ini sering disebut demam berlian. Penambangan berlian awal adalah proses yang sangat melelahkan dan seringkali berbahaya. Penambang menggunakan alat yang sangat sederhana seperti beliung dan sekop untuk menggali. Mereka dengan susah payah menyaring bertonton tanah dan batu. Kondisi kerja di tambang-tambang awal ini seringkali keras dan tak kenal ampun. Menemukan berlian kecil sekalipun adalah peristiwa langka dan dirayakan dengan gembira. Banyak kekayaan dicari, tetapi sedikit yang didapat dengan mudah. Upaya manusia yang terlibat sangat besar. Penambangan berlian modern sangat berbeda, merupakan usaha berteknologi tinggi. Ini melibatkan survei geologi yang ekstensif dan rinci sebelum penggalian dimulai. Mesin besar dan kuat digunakan untuk mengekstraksi batuan kimberlite dan lamproite. Ini adalah jenis batuan utama tempat berlian ditemukan. Batuan yang diekstraksi ini kemudian diproses dengan hati-hati untuk menemukan pembunyi. Skala operasi penambangan saat ini sangat besar. Sangat jauh berbeda dari masa waktu dengan ball wheel. Berlian kasar saat keluar dari bumi tidak menunjukkan keindahan sejatinya. Seringkali terlihat seperti potongan kaca atau kristal biasa yang agak kusam. Keajaiban sesungguhnya terjadi melalui proses pemotongan yang rumit. Keahlian tinggi ini mengubah batu yang sederhana, dengan teliti membuka api cemerlang dan kilau yang tersembunyi di dalamnya. Tanpa pemotongan, potensi berlian sebagian besar tetap tak terlihat. Pemotong adalah seorang seniman. Teknik pemotongan berlian awal sangat dasar dan sederhana. Pemotong biasanya menggosokkan satu berlian dengan berlian lain. Ini dilakukan untuk sedikit membentuknya atau membuat permukaan datar kecil. Tujuan utamanya seringkali mengikuti bentuk kristal alami berlian. Potongan titik yang hanya memoles sisi oktat adalah satu bentuk paling awal. Metode ini mempertahankan berat sebanyak mungkin. Potongan awal ini menawarkan kilau yang terbatas. Penemuan scaife, roda potong berlapis intan, merupakan langkah maju yang besar. Perkembangan ini terjadi sekitar abad ke-14 atau ke-15 di Eropa. Ini memungkinkan pembentukan faset batu yang jauh lebih presisi dan terkontrol. Pemotong sekarang dapat membuat bentuk yang lebih kompleks dan simetris. Ini secara signifikan meningkatkan kemampuan berlian untuk memantulkan dan membiaskan cahaya. Ini adalah awal dari seni berlian yang sesungguhnya. Berbagai gaya potongan berlian dikembangkan dan disempurnakan selama berabad-abad. Potongan mawar dengan dasar datar dan bagian atas berkubah berfaset menjadi populer. Kemudian muncul pendahulu potongan brilian modern yang dikenal sebagai potongan tambang tua. Marcel Tolkowski, seorang ahli matematika dan gemologi, kemudian menyempurnakan potongan brilian pada tahun 1919. Perhitungannya yang tepat bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian cahaya dan kecemerlangan. Potongan brilian bundar ini masih menjadi standar yang banyak digunakan saat ini, dihargai karena kilaunya. Section 5, keahlian lapidaris, memoles dan menyempurnakan kecemerlangan. Proses pemotongan menciptakan banyak faset di permukaan berlian. Tahap pemolesan berikutnya membuat faset-faset ini sangat halus dan sangat reflektif. Langkah penting ini sangat krusial untuk mencapai kilau berlian yang terkenal. Ini membutuhkan tingkat keahlian, presisi, dan kesabaran yang luar biasa. Permukaan setiap faset kecil harus benar-benar sempurna. Ketidaksempurnaan apapun dapat meredupkan api batu tersebut. Menariknya, bubuk intan adalah bahan utama yang digunakan untuk memoles berlian. Berlian yang sedang dikerjakan ditekan dengan hati-hati ke roda yang berputar cepat. Roda ini yang dikenal sebagai scaife dilapisi dengan campuran minyak dan bubuk intan halus. Hanya berlian yang memiliki kekerasan yang diperlukan untuk memotong atau memoles berlian lain secara efektif. Fakta sederhana ini jelas menunjukkan kekerasannya yang luar biasa dan tak tertandingi. Ini adalah zat alami terkeras yang diketahui di bumi. Pemoles harus dengan cermat mengikuti rencana rinci pemotong dengan presisi tertinggi. Setiap faset individu harus dipoles dengan sudut dan proporsi yang benar. Ukuran dan penempatan setiap faset yang tepat juga sangat penting. Simetri yang sempurna adalah kunci mutlak untuk membuka keindahan dan kecemerlangan maksimal berlian. Bahkan kesalahan yang sangat kecil selama pemolesan dapat secara signifikan mengurangi nilai akhirnya. Taruhannya selalu tinggi dalam profesi ini. Setelah seluruh proses pemolesan selesai,
Berlian diperiksa dengan sangat hati-hati. Pakar gemologi dengan cermat mencari ketidaksempurnaan atau cacat yang tersisa. Mereka menilai kualitas keseluruhan potongan, polesan, dan simetri. Berlian yang dipolitkan dengan baik akan bersinar dengan kecemerlangan yang intens dan mempesona. Kan tampak menari dengan cahaya, mencipta kilatan warna. Ini ciri khas karya tuli lapidaris. Taik Gind. Section 6. Kemuliaan mahkota, berlian dalam regalia kerajaan. Berlian secara konsisten dan universal dianggap sebagai simbol kekuasaan yang kuat. Bangsawan dari berbagai budaya di seluruh dunia sangat menginginkan permata megah ini. Seringkali dan secara menonjol dimasukkan ke dalam mahkota, tongkat kerajaan, dan bola kerajaan. Perhiasan spektakuler ini jelas menandakan hak ilahi, kedaulatan, dan otoritas tertinggi. Keabadian dan daya tahannya yang terkenal sangat cocok dengan gagasan dinasti yang langgeng dan tak terputus. Itu adalah simbol status tertinggi. Raja dan ratu sepanjang sejarah menggunakan berlian untuk memamerkan kekayaan mereka yang luar biasa. Mereka juga menggunakan batu mulia ini untuk secara tegas menunjukkan status sosial mereka yang superior. Pameran perhiasan berlian yang mewah dan rumit sangat umum. Ini terutama berlaku selama acara kenegaraan penting, penobatan, dan pernikahan kerajaan. Berlian membantu memproyeksikan citra kemegahan yang luar biasa dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Itu adalah alat penting dalam presentasi kerajaan. Koleksi kerajaan di seluruh dunia sering menyimpan berlian bersejarah dan tak ternilai harganya. Banyak dari batu-batu penting ini telah diwariskan melalui banyak generasi raja. Mereka membawa serta kisah-kisah menarik tentang raja, ratu, kerajaan, dan penaklukan. Setiap permata individu pada intinya adalah bagian nyata dari sejarah. Mereka jauh lebih dari sekadar ornamen atau aksesori yang indah. Mereka adalah simbol warisan bangsa. Pembelimbang. Tradisi berlian kerajaan yang abadi berlanjut bahkan di era modern kita. Saat ini, banyak keluarga kerajaan di seluruh dunia masih memiliki koleksi yang menakjubkan dan luas. Benda-benda bersejarah ini sering dikenakan untuk upacara nasional penting dan acara formal. Secara visual, menghubungkan raja-raja masa kini dengan leluhur mereka yang termasyhur dan sejarah yang kaya. Berlian tetap teguh sebagai permata kerajaan tertinggi dan paling dihormati. Hubungannya dengan kerajaan tertanam dalam di kesadaran kolektif kita. Section 7. Legenda dalam karat, berlian terkenal dan asal-usul kerajaannya. Beberapa berlian begitu luar biasa sehingga terkenal di seluruh dunia. Ukurannya yang luar biasa, keindahannya yang menakjubkan, atau sejarahnya yang melegenda membuatnya benar-benar legendaris. Banyak dari berlian paling terkenal ini memiliki hubungan kerajaan yang sangat kuat. Koh-i-Noor mungkin salah satu contoh paling terkenal dan signifikan secara historis. Sejarahnya yang panjang dan sering bergejolak penuh dengan drama dan intrik, telah menjadi hadiah yang didambakan selama berabad-abad. Koh-i-Noor, yang nama Persianya berarti Gunung Cahaya, berasal dari India, dimiliki oleh berbagai penguasa India, Persia, dan Afghanistan selama berabad-abad. Akhirnya menjadi bagian dari permata mahkota Inggris pada pertengahan abad ke-19. Ini adalah simbol kuat penaklukan, kekuasaan, dan kekaisaran. Kisahnya penuh dengan cerita pertempuran, pengkhianatan, dan nasib yang berubah-ubah. Saat ini terpasang di mahkota Ibu Suri. Berlian Hope adalah batu ikonik dan legendaris lainnya. Dikenal terutama karena warna biru tuanya yang langka dan menawan. Juga terkenal atau mungkin terkenal buruk karena kutukan yang dikabarkan. Legenda mengatakan itu membawa kesialan bagi pemiliknya. Pernah dimiliki oleh bangsawan Prancis, termasuk Raja Louis XIV. Setelah perjalanan panjang dan menarik, sekarang berada di Museum Nasional Sejarah Alam Smithsonian di Washington, D.C. Berlian Cullinan memegang rekor sebagai berlian kasar kualitas permata terbesar yang pernah ditemukan. Beratnya mencapai 3.106 karat dalam keadaan belum dipotong. Ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1905, dan dihadiahkan kepada Raja Edward ke-7. Dipotong dengan ahli menjadi beberapa batu besar yang megah. Cullinan I, juga dikenal sebagai bintang besar Afrika, adalah berlian potongan bening terbesar di dunia, terpasang di tongkat kerajaan Inggris dengan salib. Cullinan II secara menonjol ditampilkan di mahkota negara kekaisaran.
Ini benar-benar permata megah dengan kemegahan yang tak tertandingi. Section 8 di luar tahta, berlian dalam masyarakat modern. Berlian tidak lagi secara eksklusif diperuntukkan bagi bangsawan dan kaum ningrat tertinggi. Telah menjadi semakin populer dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Cincin tunangan berlian mungkin adalah contoh utama yang paling menonjol dari tren ini. Tradisi kuat ini mendapatkan daya tarik dan popularitas yang signifikan di abad ke-20. Telah menjadi simbol cinta abadi, komitmen, dan janji pernikahan. Jutaan cincin ini dipertukarkan setiap tahun. Perhiasan berlian dalam berbagai bentuk kini dapat diakses oleh lebih banyak orang. Dikenakan untuk berbagai acara, baik formal maupun kasual. Kalung, anting-anting elegan, gelang, dan liontin seringkali menampilkan berlian. Permata ini menambahkan sentuhan keanggunan abadi dan kilau menawan pada pakaian apapun. Sangat dihargai tidak hanya karena keindahannya yang menakjubkan, tetapi juga karena daya tahannya yang luar biasa. Sebuah berlian dapat bertahan selama beberapa generasi. Selain penggunaan sebagai hiasan, berlian juga memiliki aplikasi industri yang sangat penting. Kekerasannya yang ekstrem menjadikannya bahan ideal untuk membuat alat potong. Digunakan secara luas dalam operasi pengeboran, penggilingan, dan pemolesan di banyak industri. Aplikasi praktis ini sangat berbeda dari perannya sebagai permata mewah. Berlian kelas industri sangat penting untuk banyak proses manufaktur. Berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan teknologi. Persepsi luas dan daya tarik berlian juga secara signifikan dibentuk oleh upaya pemasaran. Kampanye iklan yang cerdas dan mudah diingat secara konsisten menekankan kelangkaan, keindahan, dan simbolisme mendalamnya. Ungkapan "A diamond is forever" atau berlian itu abadi, yang diciptakan oleh De Beers pada tahun 1947, menjadi slogan yang sangat terkenal dan berpengaruh. Pemasaran ini telah membantu mempertahankan daya tarik yang kuat dan nilai tinggi mereka. Statusnya sebagai hadiah cinta tertinggi tetap kuat. Section 9, Pesona Abadi, Warisan Berkelanjutan Berlian. Daya tarik mendalam berlian sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda memudar di dunia modern kita. Terus mempesona dan memikat kita dengan kualitas uniknya. Perjalanan luar biasanya dari bumi yang gelap dan dalam menjadi perhiasan mewah yang indah benar-benar luar biasa. Setiap berlian individu menyimpan cerita unik di dalamnya. Kisah ini bisa bersifat geologis, berlangsung miliaran tahun atau historis, mencerminkan peristiwa manusia. Narasi ini menambah pesonanya. Penemuan berlian baru masih terjadi di berbagai belahan dunia. Teknologi dalam penambangan, pemotongan, dan pemolesan berlian terus meningkat dan berkembang. Selain itu, sumber etis dan praktik yang bertanggung jawab telah menjadi pertimbangan yang semakin penting. Konsumen modern sering ingin mengetahui asal-usul pasti permata berharga mereka. Kesadaran yang berkembang ini membantu memastikan praktik yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan di seluruh jalur pasokan berlian. Transparansi menjadi sangat penting. Berlian melambangkan lebih dari sekadar nilai uangnya yang besar. Seringkali menjadi pusaka berharga, diwariskan dengan penuh kasih sayang dalam keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Digunakan untuk menandai momen penting dan berkesan dalam hidup, seperti pertunangan, pernikahan, dan ulang tahun pernikahan. Berfungsi sebagai simbol kuat keindahan, kekuatan abadi, dan cinta abadi. Hubungan emosional yang mendalam ini sangat kuat dan tersebar luas. Dari dasar sungai kuno India hingga etalas perhiasan modern yang canggih, berlian tetap ada. Kilauannya yang tak tertandingi telah menerangi sejarah manusia selama ribuan tahun. Telah menghiasi orang-orang berkuasa, kaya, dan yang sangat dicintai. Kisah berbadi ini adalah cerminan kekaguman manusia terhadap keindahan dan kelangkaan. Ini adalah warisan abadi, bukti seni alam dan kecerdikan manusia. Warisan ini tidak diragukan lagi akan berlanjut selama beberapa generasi mendatang.